Salam ibu-ibu, apa kabar hari ini? Semoga hari ini kita semua sehat-sehat ya. Ibu-ibu yang berada di rumah, hari ini PA Komisi Wanita masih secara online. Tapi walaupun secara online, kita harus tetap bersyukur. Kita berdoa, semoga virus corona ini cepat berlalu, agar kita dapat PA di gereja bersama-sama berkumpul kembali. Ibu-ibu yang saya sayangi, hari ini firman Tuhan akan dilayani oleh Diaken Samarita Bangun. Ya, sebagai bahan bacaan kita diambil dari Galatia 2 ayat 20. Firman Tuhan hari ini diambil dari Galatia 2 ayat 20 dengan tema setia dalam proses. Dengan tema setia dalam proses. Baiklah ibu-ibu yang saya sayangi, untuk mengawali ibadah kita pada sore hari ini, kita akan naikkan satu pujian dari Kidung Jemaat nomor 314 bait pertama yang berjudul Pujilah Sumber Hidupku. Kita bersama-sama bernyanyi ya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Samarita, mari kita sama-sama berdoa, kita bersatu di dalam doa. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan, di mana Tuhan masih menyertai kami hingga pada sore hari ini. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, di sini kami ibu-ibu Komisi Wanita akan melakukan ibadah PA kami. Kiranya Tuhan tetap hadir di tengah-tengah kami agar ibadah ini dapat berlangsung dengan baik dan tetap membawa sukacita buat kami dan kemuliaan buat nama Tuhan. Inilah kami ibu-ibu Komisi Wanita GKI Sumut Medan, siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di atas semuanya ampunkan salah dan dosa kami, agar kami layak menerima berkat Tuhan. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami datang berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baiklah, selanjutnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kepada Ibu Samarita kami persilahkan. Terima kasih. Salam ibu-ibu Komisi Wanita yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji dan syukur kepada Tuhan kita dapat kembali bergabung dalam PA Komisi Wanita GKI Sumut Medan Selasa tanggal 3 Agustus 2021. Kiranya Tuhan Yesus menyertai dimanapun ibu-ibu berada. Biarlah firman Tuhan yang akan kita dengarkan hari ini dapat menguatkan kita untuk menjalani hidup kita. Firman Tuhan yang diambil dari Galatia 2 ayat 20, kita membacanya secara bersama-sama. Galatia 2 ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Amin. Ini adalah ungkapan hati Rasul Paulus yang dituliskannya di lewat suratnya kepada jemaat-jemaat yang ada di Galatia, yang begitu lekas berbalik pada Tuhan. Jadi Rasul Paulus menuliskan surat ini untuk mengingatkan kepada jemaat-jemaat yang ada di Galatia agar jangan cepat berbalik daripada Tuhan dan mengikuti suatu Injil lain yang sebenarnya bukan Injil. Jadi pada saat itu di jemaat Galatia tersebar Injil yang berbeda dengan Injil kebenaran dari Tuhan Yesus Kristus. Hanya
hanya ada orang yang ingin mengacaukan jemaat-jemaat. Jadi Rasul Paulus bilang itu jangan percaya. Selama ini semua jemaat telah mendengar bagaimana firman Tuhan yang sebenarnya, tapi mengapa cepat kali berbalik? Di situ Rasul Paulus sangat kecewa, sehingga ia mengatakan bahwa kalau di luar dalam ajaran sesat itu begini, ajaran Injil yang sesat tadi, bahwa di luar bangsa Yahudi, kalau mau menjadi Kristen atau percaya kepada Tuhan Yesus atau beriman kepada Tuhan Yesus, harus terlebih dahulu melaksanakan hukum Yahudi atau menjadi pelaksana hukum Yahudi. Itu yang di ajaran sesat itu beredar. Sehingga Rasul Paulus sangat merasa kasihan gitu dengan jemaat Galatia. Mereka sangat lemah imannya, mereka terpengaruh. Bukankah Injil Tuhan pertama kali jemaat Galatia, tapi mereka cepat berbalik. Itu ungkapan Rasul Paulus di Galatia 3 ayat 1. Sehingga yang dituliskan Rasul Paulus di Galatia 2:20 bahwa ia sangat bersyukur. Dia bersyukur. Ini ungkapan Rasul Paulus ini kalau kita simak ayat ini, kita sebenarnya harusnya kita juga gitu. Yang dituliskan Rasul Paulus bahwa ia sangat bersyukur bahwa ia telah hidup bersama Kristus dan hidupnya sekarang hidup oleh iman kepada Tuhan Yesus yang mengasihi dan berkorban untuknya, bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, baik itu orang Yahudi, baik itu yang non-Yahudi. Jadi kalau sudah menjadi percaya kepada Tuhan Yesus oleh karena iman dalam Yesus Kristus, ya pasti selamat gitu. Itu dulu di situ. Jadi kita melihat di sini, melihat dulu latar belakang siapa sebenarnya Rasul Paulus ini sebelumnya. Dari Galatia 1:13 dan 4 bisa kita baca. Sebab kamu telah mendengar tentang hidupku dahulu dalam agama Yahudi, tanpa batas aku menganiaya jemaat Allah dan berusaha membinasakannya. Dan di dalam agama Yahudi, aku jauh lebih maju dari banyak teman yang sebaya dengan aku di antara bangsa-bangsaku, sebagai orang yang sangat rajin memelihara adat istiadat nenek moyangku. Dan Rasul Paulus menyampaikan itu kepada jemaat di Galatia supaya mereka jangan terlalu percaya bahwa dia juga sebenarnya zaman dulunya itu pada saat dia belum mengenal Kristus, pelaksana hukum Yahudi yang paling taat, yang tidak ada tandingan, menguasai seluruh kitab Taurat. Sehingga di dalam perjalanannya ke Damsyik, dia ingin menganiaya jemaat Tuhan Yesus atau anak murid-murid Tuhan Yesus, ingin membunuh. Tapi dalam perjalanan Tuhan Yesus menegur dan memanggilnya. Kisah Para Rasul 9 ayat 8 dan 9. Dalam proses itu matanya menjadi buta selama 3 hari. Di sini Saulus setia dalam proses Tuhan. Jadi sebelum bernama Paulus, dia bernama Saulus waktu masih menjadi penganut Yahudi sejati, dia bernama Saulus. Tapi setelah dia dipanggil Tuhan, akhirnya menjadi Paulus. Dan setelah 3 hari, matanya menjadi melihat lagi. Kisah Para Rasul 9, 17 dan 18, akhirnya Saulus dibaptis dan menjadi pemberita Injil kepada bangsa-bangsa lain. Hingga saat ini, kita oleh karena pemberitaan Rasul Paulus, kita juga sudah mengenal Tuhan Yesus. Kita telah diselamatkan oleh karena anugerah, sola gratia, oleh karena iman, sola scriptura, oleh karena Injil, sola fide. Ibu-ibu komisi wanita yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tentu firman Tuhan yang kita dengar saat ini sudah sering kita dengar, sudah sering. Tapi pada sore menjelang malam ini kita kembali diingatkan bahwa bagaimana Tuhan Yesus yang telah berkorban untuk kita
untuk keselamatan kita, oleh karena iman percaya, oleh karena anugerah, oleh karena pemberitaan firman Tuhan. Kita saat ini bagaimana Tuhan memproses kita? Seperti apa kita setia dalam proses Tuhan? Jadi kita kan diproses itu kadang-kadang kan kita mau gini, dalam persoalan kita menganggap ada nih persoalan kita anggap kok persoalanku berat sekali, Tuhan tolonglah, padahal aku rajin gereja, aku rajin PA, tapi persoalanku berat sekali. Kita sering begitu berpikir, apakah Tuhan tidak perhatikan aku gitu. Tanpa kita menyadari sebenarnya Tuhan itu tetap menyertai kita. Tuhan itu lagi memproses kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik lewat persoalan hidup kita. Seperti saat ini kita lihat bagaimana COVID ini, saya yakin ibu-ibu di mana-mana udah pada bisa kita bilang, tapi kalau anak Tuhan nggak boleh stres ya ibu-ibu, karena disitulah sebenarnya Tuhan, mengapa ada COVID ini berarti izin Tuhan, ada yang terbaik yang mau diberikan Tuhan di depan. Selama ini kan kita sibuk pergi traveling kemana-mana, nge-mall. Nah, pada saat ini kita diajari Tuhan untuk hidup sederhana. Kita diproses, kita harus setia dalam proses Tuhan. Agar kita dipakai Tuhan untuk dalam pelayanannya di dunia ini. Sama seperti Rasul Paulus. Di sini kan Rasul Paulus ini sangat membanggakan dia sebagai penganut Yahudi. Tapi begitu Tuhan telah memanggilnya, yang kita baca di Galatia 1 ayat 15, tetapi waktu Ia yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya. Jadi memang Tuhan sudah mempersiapkan kita dari rahim ibu kita. Tetapi di dalam proses perjalanan pertumbuhan iman kita, lewat penderitaan kita, lewat permasalahan kita, disitulah kita diproses Tuhan. Kita harus tetap menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih tangguh, sehingga kita enggak menjadi pribadi yang cengeng atau membesar-besarkan masalah. Kita tidak lagi fokus kepada Tuhan. Kita tidak tahu apa sebenarnya rencana Tuhan dalam permasalahan yang sedang kita hadapi. Kita menganggap persoalan kita itu sangat berat dan tidak mengandalkan Tuhan. Sehingga disitulah kita sering tidak ketujuannya lagi. Seperti bangsa Israel yang telah ditolong Tuhan keluar dari perbudakan Mesir, mau menuju tanah Kanaan, tanah perjanjian, dan mereka di padang gurun banyak sekali dibikin Tuhan ujian-ujian buat mereka. Sebenarnya Tuhan terus menyertai mereka, seperti tiang awan, tiang api pada malam hari, roti kana, semuanya lengkap dibikin Tuhan, tapi mereka selalu bersungut-sungut. Sehingga satu generasi yang keluar dari bangsa Israel itu semuanya tidak ada yang masuk ke tanah perjanjian atau tanah Kanaan. Kita adalah bangsa yang dipilih secara rohani, yaitu Bapak Abraham kita, Bapak Abraham, Bapak orang percaya dalam iman. Tapi kalau kita tidak setia, Tuhan juga bisa cabut itu. Karena semua kita sebenarnya dipanggil, tapi kalau kita tidak setia dalam proses yang Tuhan berikan kepada kita, Tuhan juga akan memperpanjang. Karena bangsa Israel ini sebenarnya menuju tanah Kanaan itu sebenarnya enggak sampai 40 tahun. Mereka diuji Tuhan itu agar bangsa Israel itu menjadi bangsa yang menjadi saksi tentang Allah. Menjadi kesaksian agar bangsa-bangsa lain yang di luar bangsa Israel juga mengenal Tuhan dan menyembah Tuhan. Tapi karena mereka tidak pernah setia dalam proses Tuhan, sehingga mereka menjadi tidak menang gitu, tidak menang dia. Nah, demikianlah dulu firman Tuhan yang menjadi pengantar, nanti kita kembangkan di pertanyaan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Ya, sungguh indah firman Tuhan yang kita dengar pada sore hari ini. Tadi Ibu Samarita mengatakan, kalau kita ingin selamat dan menjadi anak Tuhan yang setia, kita harus sedia atau siap untuk diproses ya Bu ya.
Di sini ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Ini satu-satu atau sekaligus, Bu? Ya, ada 3 yang ingin saya tanyakan ini, Bu. Yang pertama, apa yang kita rasakan ketika kita setia dalam proses Tuhan? Jadi ini yang kita rasakan. Apa yang kita rasakan ketika kita setia dalam proses Tuhan? Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang sering menghalangi kita untuk setia dalam proses Tuhan? Kadang-kadang kita ingin setia ya Bu, tapi ada halangan gitu. Jadi halangan apa yang paling berat gitu atau yang mayoritas gitu sehingga menghalangi kita untuk setia dalam proses Tuhan? Yang ketiga, apa yang harus kita lakukan agar kita setia dalam proses Tuhan? Itulah 3 pertanyaannya. Boleh langsung Ibu jawab. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu moderator. Jawaban pertama adalah karena dari bacaan kita tadi Galatia 2 ayat 20, di situ sudah sangat jelas. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupkan sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Berarti itu kan sudah menjadi iman kita itu. Bahwa kita berasa sukacita, bahwa Tuhan yang begitu menyayangi kita, yang mengasihi kita, telah menyelamatkan kita. Jadi layaklah kita bersukacita, layaklah kita bersyukur pada Tuhan. Lewat pelayanan kita pada Tuhan, kepada sesama manusia. 2, melayani dengan tulus tanpa pamrih. Sehingga kita dapat menjadi saluran berkat kepada sesama kita. Menurut saya itu yang paling padat jawabannya. Gak usah terlalu banyak, tapi itulah yang paling padat. Asal kita lakukan saja, itu sudah menunjukkan bahwa kita benar-benar mengimani dari Galatia 2 ayat 20 ini. Pertanyaan nomor 2, jawabannya adalah hati dan pikiran kita sering dikendalikan oleh situasi yang kasat mata atau yang terlihat. Nah, secara akibat respon hati yang negatif, kita langsung negatif menilai respon persoalan itu. Kita nggak melihat di belakang persoalan itu apa rencana Tuhan. Jadi kita membesar-besarkan masalah atas kesulitan yang kita hadapi karena terlalu fokus kepada persoalan, kita nggak lagi bersyukur, kita tidak lagi melihat bagaimana kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam hidup kita. Dan pastinya karena tidak mengandalkan Tuhan dalam menyelesaikan masalah dan tidak mau menerima untuk setia dalam proses itu. Seperti Rasul Paulus tadi yang kita bilang bahwa dia 3 hari buta. Cobalah 2 jam aja buta, Bu. Terus terang aja saya bilang, saya baca ini 2 jam aja buta, saya nggak sanggup. Tapi Rasul Paulus luar biasa. Tapi dia kan memang mau dipakai Tuhan. Itu memang Tuhan pakai dia gitu. Dan nomor 3 adalah bersukacitalah dan dalam pengharapan, sabar dalam kesesakan dan bertekunlah dalam doa. Itu Roma 12 ayat 12. Dan menyadari bahwa Tuhan sayang pada kita. Tak akan dibiarkannya kita berjalan sendiri dalam penderitaan, bersyukur senantiasa atas kemurahan Tuhan untuk hidup kita. Sehingga kita hanya fokus kepada Tuhan saja dalam pelayanan dan menjadi berkat buat sesama. Jadi semua pertanyaan ini menuntun kita dan jawabannya menuntun kita. Sebenarnya apa sih sebenarnya mau Tuhan untuk kita? Untuk apa Tuhan menciptakan kita? Bagaimana dia mengasihi kita yang telah menyelamatkan kita? Tentu saja kita harus memuliakan namanya lewat perbuatan kita. Agar banyak orang juga yang mengenal Tuhan dan selamat. Nah, itulah jawabannya Ibu Moderator, itu saja, terima kasih. Ya, berarti kesimpulannya kita harus bersukacita dan jangan hanya fokus terhadap masalah yang kita hadapi, tapi fokuslah terhadap kasih setia Tuhan. Tapi, ya, saya bacakan aja dulu kesimpulannya, Bu. Iya, Bu, iya.
Jangan biarkan hidup kita dikendalikan oleh masalah. Seberat apapun kita menganggap masalah, tetaplah tenang dan serahkan pada Tuhan. Karena kita tahu dan menerima bahwa Tuhan sedang memproses kita menjadi pribadi yang lebih baik dan tangguh untuk dipakai Tuhan dalam pelayanannya di dunia lewat talenta yang telah Tuhan berikan untuk kita. Galatia 2 ayat 20 dapat kita hayati dan lakukan karena kita mau setia di dalam proses Tuhan. Lewat persoalan, kesulitan, tantangan yang kita hadapi, karena kita percaya Tuhan menyertai kita dalam hidup kita, menjalani proses Tuhan, sehingga bila kita menang pasti akan melakukan pelayanan untuk Tuhan dengan tulus. Puji Tuhan, itulah kesimpulan yang bisa saya sampaikan sore menjelang malam ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ya, amin. Demikianlah firman Tuhan yang kita dengar pada sore hari ini, cukup indah dan menguatkan ya ibu-ibu ya. Ibu-ibu, di sini kami sampaikan apabila ada di antara ibu-ibu yang ingin memberikan persembahan, boleh diantar langsung ke gereja atau dikirim melalui QRIS yang ada di layar. Jangan lupa ditulis, ditujukan kepada Komisi Wanita GKI Sumut Medan. Ya, ditujukan ke Komisi Wanita GKI Sumut Medan. Baiklah ibu-ibu, sebelum kita tutup nanti dengan doa yang akan dibawakan oleh Ibu Samarita, kita mau naikkan satu pujian yang berjudul Indah Rencanamu Tuhan. Komisi Wanita yang terkasih dalam Tuhan Yesus, mari kita bersama-sama berdoa, doa syafaat kita, nanti kita lanjutkan ke doa Bapa kami, mari kita berdoa. Allah Bapa yang baik, Bapa yang kami puji sembah dalam Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Tak henti-hentinya kami bersyukur ya Bapa atas segala kemurahan Tuhan, atas kebaikan Tuhan atas hidup kami. Hingga pada sore hari ini Tuhan kami dapat beribadah, PA kami walaupun lewat online Tuhan, tapi kami bersuka cita Tuhan lewat firman Tuhan yang kami dengarkan, yang menguatkan kami ya Bapa. Oleh karena
pada saat ini kami tidak dapat bertemu karena penyakit COVID-19 ini. Tuhan, tolong kami ya Bapa, berikan kami kekuatan, hiburkan kami ya Bapa, hiburkan saudara-saudara kami dimanapun berada Bapa, baik itu yang sedang di rumah sakit atau perawatan di rumah karena COVID atau karena penyakit apapun itu Tuhan, biarlah mereka hanya berserah kepada Tuhan dan percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Kami juga berdoa buat pelayanan-pelayanan yang ada di Gereja GKI Sumur Medan Bapa. Kami berserah kepada Tuhan buat komisi-komisi yang ada di gereja kami, baik itu komisi wanita Tuhan, yang begitu luar biasa dalam pelayanannya Bapa. Kiranya Tuhan yang memberkati seluruh KSB yang bertugas dan seluruh ibu-ibu komisi wanita dimanapun mereka berada, baik itu dalam keadaan sakit, baik itu dalam keadaan bersuka cita Tuhan. Kami percaya Tuhan selalu menyertai kami. Bapa yang baik, kami juga berdoa buat Majelis GKI Sumur Medan Bapa, baik itu pendeta, penetua, diaken, dan seluruh tim yang multimedia yang bekerja Bapa. Kami bersyukur Tuhan, ini semua adalah pertolongan Tuhan buat kami. Di saat COVID ini Tuhan telah memberikan kami solusi Bapa. Dan kami percaya ini semua bukan kebetulan, tapi Tuhan sudah yang telah mempersiapkannya Bapa. Bapa yang baik, kami bersyukur juga buat organis dan song leader. Kami bersyukur Tuhan, berikanlah mereka senantiasa sukacita berkat yang daripada Tuhan. Bapa yang baik, kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami, terkhusus buat kota Medan Bapa, yang kami rasakan sungguh sebenarnya sangat mencekam, tapi Bapa, kami percayakan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Tidak ada lebih kuat dari kuasa Tuhan. Semuanya itu Bapa, hanya Tuhan yang lebih kuat. Semua penyakit itu Tuhan di bawah telapak kaki kami. Kami hanya cukup patuh terhadap peraturan pemerintah, mengikuti protokol kesehatan yang telah diberikan Bapa. Tolong kami Bapa, berikan juga kesehatan buat para medis yang merawat segala korban COVID-19 ini Bapa. Biarlah mereka Tuhan berikan kekuatan Bapa, sehingga kuat dalam melayani Bapa. Bapa yang baik, inilah doa kami yang sangat singkat Bapa. Ampuni segala salah dosa kami di dalam kami melakukan kesalahan di dalam ibadah ini Bapa. Tuhan Bapa yang baik, hanya kepadamu kami bermohon, kiranya Tuhanlah yang menyertai di setiap pelayanan yang ada di GKI Sumur Medan. Terima kasih Bapa. Kami sempurnakan doa kami dengan mengucapkan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat. Pergilah dengan sejahtera, bersaksilah tentang Dia melalui hidup kita, dan jadilah berkat bagi sesama. Terimalah berkat Tuhan, damai sejahtera dan kasih dengan iman dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Kasih karunia menyertai semua orang yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus dengan kasih yang tidak binasa. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa di
Demikianlah PA Komisi Wanita pada sore hari ini. Kiranya PA hari ini dapat membawa sukacita buat kita dan kemuliaan buat nama Tuhan. Sampai jumpa minggu depan, Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.